Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Maing. Kali ini Bang Maing mau ngomong soal ondel-ondel. Nah, kebetulan nih Bang Maing ngajak orang yang lahir di Betawi dan udah bertahun-tahun deh ngurusin Betawi. Nggak lain nggak bukan adalah Haji Yoyo Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu yang lagi marak dibicarain ini ondel-ondel. Nah, kita juga mungkin teman-teman juga pengen tahu nih perjalanan ondel-ondel atau apa sih yang disebut namanya gimana sih awal mulanya gitu sampai akhirnya sekarang jadi viral, ada ondel-ondel di mana-mana, ngamen ke sono kemari gitu. Iya, Bang Maeng. Alhamdulillah kita bisa ngobrol pada kesempatan ini. Memang bicara masalah ondel-ondel yang sekarang disebut banyak orang bicarain, banyak orang juga nanggap, banyak orang sebel, banyak orang seneng. Di sisi lain ada satu hal sebenarnya nggak ujuk-ujuk tuh langsung jadi ondel-ondel. Nah, jadi kalau persoalan nama ondel-ondel pertama kali dulu, walaupun memang pernah ada di Museum Jakarta Kota, di Museum Bank Indonesia tuh. Bentuk ondel-ondel yang besar, yang di situ juga ditulis dalam bukunya tuh ondel-ondel tahun 1900. oh saya kira ondel-ondel dipopulerin sama almarhum Bunyamin Soeb yang lagunya. Dong kita nonton ondel-ondel gitu. Itu nanti makanya saya mau jelasin. Apakah dia bikin buku setelah Benyamin bikin lagu, nyanyi lagu? Karena tuh buku yang kemarin saya pernah lihat, buku itu tulisannya ada boneka besar yang tingginya kurang lebih 2,5 meter. 2,5 sepasang, corak di atasnya juga dipakai ronce kembang kelapa, tapi mukanya juga ya muka boneka gitu ya. Yang itu di dalam buku itu disebutnya ondel-ondel tahun 1900 ya kan? Ya itu orang boleh tulis buku, dia boleh punya semangat untuk memunculkan ondel-ondel, apalagi sekarang menjadi viral gitu ya. Bahasa Inggris kan viral. Iya, viral gitu. Kalau menurut orang Betawi ketika zaman saya masih kecil, itu sebenarnya nama ondel-ondel itu nama lain dulunya awalnya adalah nama barongan. Barongan atau barungan. Semoga teman-teman pada paham ya, tapi jangan lupa di subscribe, like, terus komen ya. Sekarang kita tanya lagi nih. Kan tadi dari awal saya udah ngomong bahwa sekarang ondel-ondel ini lagi viral. Yeah. Banyak yang ngamen cuman sendiri, dia di dalamnya dorong ondel-ondel, dorong musik juga, nyodorin kaleng juga. Nah, pendapatnya gimana sih Bang Haji? Terus apa sih yang udah dijalanin pemerintah nih gitu, khususnya Pemda DKI tentang ondel-ondel ini? Ya sebenarnya gini, ada sebab, nggak kan ada sebab tanpa akibat. Nah, jadi ada asbabun nuzulnya awalnya bagaimana? Ketika waktu itu pemerintah DKI Jakarta mulai ada satu aturan di gubernur yang sebelumnya bahwa tidak ada mengenai kegiatan-kegiatan kebudayaan pada 2 tahun terakhir sebelumnya, maka disitulah muncul mereka mau berbuat apa, ya kan? Itu satu. Terus kedua kalinya, awalan sebenarnya kenapa ondel-ondel itu keliling itu adalah ketika ada satu kelompok sanggar ondel-ondel yang ingin melatih anak buahnya. Melatih anak buahnya, karena ondel-ondel ketika dipanggil oleh pemerintah umpamanya buat ngarang dari Monas sampai HI, itu kan perlu orang banyak masuk ke dalam ondel-ondel. Bergantian. Gitu ya, dan nggak mungkin itu 2 orang. Makanya diadakanlah sanggar ondel-ondel untuk melatih anak buahnya, bisa 8 atau 10 orang, sebergantian berapa puluh meter ganti, ganti. Itu loh, ngap juga di dalam dia melatihlah dia keliling ke daerah-daerah kampung. Di situ ada orang yang melihat bahwa ini kesian banget nih, padahal dia bukannya mau ngamen, dikasihlah dia uang sedikit, dikasihlah minum. Itu dilihat oleh orang lain yang bukan orang Betawi, memanfaatkan ini adalah ladang bisnis yang bisa digunakan sebagai mata pencaharian dengan modal kecil. Ketika nggak ada orang manggil ke ruang publik, ondel-ondel nganggur, datanglah si orang ini untuk nyewa. Mudah-mudahan
itu teman-teman yang nyari nafkah itu ondel-ondel bisa ngerti dan bisa paham banyak instrumen-instrumen yang mendukung supaya ondel-ondel itu memang dilihatnya enak, nggak sendiri kan gitu maksudnya Pak Haji. Nah, abang-abang kayaknya ngobrolnya cukup dulu ya. Nanti ketemu lagi sama Mbak Maing soal cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sampai.